Hai guys, video kali ini gue akan memberikan tips untuk beli mobil bekas BMW E30 M40. Karena apa sih? Banyak banget yang nanya sama gue, lo dapat bahan sedemikian bagus ini dari mana sih? Dan gimana caranya supaya dapat mobil kayak begini? Oke, stay tune. Hal yang pertama yang lo harus tentukan itu adalah lo mau cari mobil ini bener-bener full bahan, setengah jadi, atau udah jadi tinggal lo pakai. Nah, setelah lo tentuin, lo baru masuk ke portal atau lo tanya teman di komunitas untuk bisa cari mobil ini. Kalau lo udah ketemu, langsung kontak guys ke penjualnya. Jangan pernah yang namanya lo negosiasi di handphone atau per telepon. Lo harus lihat dulu barangnya. Dua hal yang benar-benar gue tekankan pada saat gue cari E30 M40 ini. Yang pertama adalah mesinnya cukup bagus, dan yang kedua adalah originalitasnya. Dalam arti kata adalah untuk interior dan eksterior masih banyak parts asli. Kalau setelah gue menentukan apa yang mau gue mau, gue akan langsung kontak penjualnya dan gue langsung ketemu sama orangnya. Karena apa? Kadang-kadang harga sama yang ada di gambar sama lo lihat aslinya suka beda. Untuk eksterior ada beberapa hal yang lo harus cermati. Yang pertama itu adalah cat mobil itu sendiri masih original atau enggak. Ya alhamdulillah lo masih dapat original dan catnya masih bagus. Lalu yang kedua yang lo harus perhatikan itu adalah kelengkapan dari lampu-lampunya. Dari headlamp, fog lamp, sen, bahkan lampu belakang. Karena kalau yang ori pasti ada yang namanya logo BMW-nya. Lalu lu juga harus cek kaca-kacanya ini ori atau enggak. Ya seperti yang tadi gue bilang, kiblat gue ada dua, mesin sama originalitas. Kalau kaca lu gampang banget kok ngelihat itu ori atau enggak. Di setiap kaca itu ada emblem BMW-nya. Begitu juga untuk kaca depan dan juga kaca belakang. Nah, untuk headlampnya ini adalah ciri khasnya si E30 M40. Kenapa gue bisa bilang gitu? Kalau lo ketemu sama headlampnya seperti ini, masih ada garisnya dan masih terang, ini adalah contoh headlamp yang belum pernah dicuci dan belum pernah di-restore sama sekali. Jadi makanya gue bisa bilang ini full ori untuk mobil gue. Untuk bumper ini agak tricky nih guys. Untuk bumper dia itu ada serial numbernya di belakang bumper untuk yang di depan. Nah, kalau yang di belakang ya itu agak susah. Lo harus copot dulu bumper belakang, di situ baru ada nomor serinya. Nah, kalau untuk bumper belakang sih mendingan ya itu untung-untungan lah lo dapat ori atau enggak. Tapi kalau bumper depan lo bisa cek langsung di tempat. Untuk BMW E30 M40 yang pertama kali gua angkat ini, catnya terbilang udah rusak walaupun itu catnya original. Jadi gua cat ulang nih guys. Nah, untuk fog lamp ini adalah opsi kesekian dari E30 M40. Kalau lo beli lo dapat fog lamp ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Nah, waktu pertama kali gua ngangkat E30 M40 ini, fog lampnya nggak ada guys, tapi udah ada dudukannya. Nah, apa yang gue bilang dudukannya? Dudukannya itu seperti ini. Nah, ini gue setelah sekian lama gue juga nemuin fog lamp aslinya. Nah, bedanya apa sih fog lamp asli sama yang KW untuk fog lampnya si E30 M40? Kalau yang asli bahannya dari gelas guys, dan ini gue ngambil yang made in Austria. Nah, kalau yang KW ya bahannya mika dan katanya sih gampang hancur ya, setahun itu pasti udah rusak. Setelah lo cek eksterior lo, sekarang kita akan buka pintunya dan kita cek untuk setiap karet-karet yang ada di tiap pintu. Nah, ini adalah karet-karet yang kalian bisa lihat, ini cukup bagus. Ya seperti yang gue bilang, gue kebetulan dapat mobil bagus banget. Karet semua masih oke, begitupun juga dengan karet yang ada di door trim yang ada bludrunya. Bludrunya semua masih lengkap, karetnya pun masih empuk. Pada saat gue bilang lu harus cek karetnya, ini bukan karet depan doang ya guys. Kalian harus cek karet belakang kanan, kiri, dan juga depan kiri. Nah, ini karetnya seperti yang gue bilang semua masih oke, begitupun dengan bulu-bulunya dan karet yang memang menempel di setiap budinya semua masih bagus. Setelah itu kalian harus cek yang pertama kali dalam interior itu adalah jok mobilnya. Nah, ini gue kebetulan dapat jok mobilnya masih ori, nggak ada yang sobek. Nah, kalau misalkan kalian menemukan yang udah retrim, kalian pastikan dulu retrimannya itu rapi untuk jok depan maupun untuk jok belakang. Setelah kalian cek joknya, jangan lupa ya dicek juga door trimnya warnanya sama atau enggak, atau kayaknya beda lagi belang-belang. Kalian harus benar-benar teliti dalam hal ini. Untuk kelengkapan aksesoris E30 M40 ini, setiap mobil selalu dibekali oleh kir belakang. Sistemnya masih manual ya guys, jadi ini harus bisa naik turun secara normal. Setelah kalian ngecek jok dan juga door trimnya, jangan lupa untuk dicek dashboardnya.
Kenapa? Karena memang ini adalah masalah paling umum di A30 M40, dashboardnya itu entah getas, pecah, robek, atau kerusakan lainnya. Nah, ini adalah contoh dashboard yang benar-benar masih 100% ori dan tidak ada cacatnya. Untuk tape memang sengaja gue ganti karena pada saat pertama kali gue ngangkat, gue memang dapat tape yang masih ori, yang Baker itu masih pakai kaset, tapi karena sekarang zamannya udah nggak kaset, gue ganti dengan merek yang pada umumnya yang bisa untuk USB dan juga untuk CD. Sebelum kita nyalain mobilnya, pastikan dulu juga plafon untuk mobil lu jangan sampai turun ataupun sobek, karena itu kayaknya biayanya lumayan mahal guys kalau lu benerin plafon.